Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rahmilda Sari SSI. Saya adalah guru kimia di SMA Negeri 2 Enok, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Maritim Raja Ali Haji, dengan nomor induk mahasiswa PPG 2303600141 dan nomor peserta 201502762508. Saat ini saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 2 Enok dengan materi mengidentifikasi larutan asam basa dengan menggunakan indikator alami dan buatan. Selamat menyaksikan video berikut ini. Terima kasih. Ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Doa mulai. Terima kasih Ketua kelas. Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siti Saadah. Pedo kelas senior. Siti Saadah apa? Pedo kelas. Sakit atau izin? Izin. Siapa lagi? Pedo kelas senior. Pedo apa? Sakit. Sakit. Kasih anak-anak. Baik. Sebelum kita memulai, Ibu minta kalian lihat di sekitar kalian. Sudah bersih atau belum? Belum. Kalau belum bersih, silakan dibersihkan terlebih dahulu. Sudah bisa kita mulai? Siap untuk belajar? Siap. Terima kasih anak-anak. Dan materi kita hari ini masih ada hubungannya dengan asam dan basa. Kemarin pertemuan yang kemarin kita sudah belajar tentang perkembangan teori asam basa. Kita mengulang sedikit tentang teori asam basa. Ada 3 teori. Menurut yang pertama menurut Arrhenius, yang kedua adalah Bronsted, yang ketiga adalah Lewis. Nah, dari ketiga teori itu kemarin sudah kita simpulkan bahwa pengertian asam itu apa, basa itu apa. Ada yang masih ingat yang dimaksud dengan asam itu apa, anak-anak? Asam adalah suatu zat yang apabila dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Terima kasih Anggun. Ya benar. Jadi asam adalah suatu zat atau senyawa yang bila dilarutkan dalam air dia akan menghasilkan ion hidrogen atau ion H+. Ada yang masih ingat juga kira-kira apa
apa ya contoh dari asam itu? Saya Bu. Oke, silakan Nadine. Contoh senyawa yang kelompok ke dalam asam adalah HCl, asam klorida, H2CO4, asam sulfat, baru itu CH3COH, COOH adalah asam asetat. Asam asetat. Yang disebutkan Nadine itu hanya sebagian kecil ya, Nana. Senyawa asam itu adalah senyawa yang dia identik dengan ion H+. Nah, tadi contohnya itu ada asam klorida atau HCl. Kemudian ada H2SO4 asam sulfat. Kemudian ada lagi contohnya CH3COOH, itu namanya asam asetat atau yang lebih dikenal adalah asam cuka. Nanti yang kita pakai itu ada asam cuka. Nah, itu nama senyawanya adalah CH3COOH, rumus senyawanya. Nah, kemudian ada asam, biasanya ada basa. Ada basa, kemarin sudah juga. Ada yang masih ingat yang dimaksud dengan basa apa? Oke, silakan Reza. Baik, basa itu adalah suatu zat yang apabila dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Ya, benar. Basa adalah suatu zat atau senyawa yang bila dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Nah, kalau asam tadi dia menghasilkan ion H+, kalau basa dia menghasilkan ion OH-. Oke, terima kasih Reza. Ada yang mau bisa memberikan contoh dari basa? Oke, silakan Nisa. Contoh dari basa itu ada NaOH yaitu natrium hidroksida, yang kedua yaitu ada KOH kalium hidroksida, dan yang ketiga itu ada BaOH 2 kali yaitu barium hidroksida. Ya. Ada NaOH, ada apa tadi? Bisa? NaOH, ada KOH, kemudian ada BaOH 2 kali. Nah, 3 contoh itu hanya juga sebagian kecil, sebetulnya banyak contoh asam dengan basa itu, ya kan? Oke, kita mengingat kembali. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan tentang asam basa. Yaitu mengidentifikasi larutan asam basa dengan menggunakan indikator alami dan buatan. Nah, kita bisa tahu suatu zat atau senyawa itu dia asam atau basa, berarti dia harus menggunakan yang namanya indikator asam basa. Nah, untuk pertemuan ini kita akan mempelajarinya itu melalui praktikum seperti biasa. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan indikator yang sesuai untuk mengidentifikasi larutan asam basa dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan sifat suatu larutan asam atau basa berdasarkan hasil percobaan. Nah, nanti selain kita mengidentifikasi asam atau basa, kalian juga nanti bisa menentukan sifat dari larutan asam itu apa, kemudian sifat dari larutan basa itu apa, dari percobaan yang akan kalian lakukan nanti, ya. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selain tujuan, itu ada motivasi, yaitu asam dan basa dapat ditemukan di sekitar kita setiap hari, dan makanan yang kita konsumsi hingga produk rumah tangga yang kita gunakan. Dengan memahami prinsip ini, kalian dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait makanan, minuman, dan bahan-bahan kimia sehari-hari. Nah, ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak makanan itu yang mengandung asam dan basa. Apa contohnya tuh kayak larutan cuka. Kalian suka makan bakso kan? Iya. Suka makan bakso lah. Di dalam bakso itu biasanya kalian mencampurkan cuka atau tidak? Tidak ada. Nah, tapi ada juga efeknya. Nah, jadi tidak baik juga kalau
kita kebanyakan memakan makanan yang mengandung asam. Dan sama juga dengan basa. Ya, jadi yang namanya yang sifatnya berlebihan itu efeknya baik atau tidak? Nah, itu kita ya. Oke. Selain motivasi, kita lihat langkah-langkah pembelajaran. Ibu masih menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu yang berbasis masalah. Yang berbasis masalah. Dan nanti kalian sendiri yang mencari solusinya. Ya. Yang pertama, orientasi siswa kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kalian diberikan suatu masalah, kemudian kalian harus mencari solusinya. Seperti biasa, nanti Ibu akan memberikan LKPD. Dari situ kalian tahu apa yang harus kalian kerjakan. Bisa paham? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, setelah nanti kalian bekerja, ini ada asesmen atau penilaian. Ada penilaian pengetahuan, asesmen pengetahuan, kemudian ada asesmen sikap, kemudian ada asesmen keterampilan. Asesmen pengetahuan nanti di akhir Ibu akan memberikan kuis seberapa paham kalian tentang materi hari ini. Kemudian yang ketiga, asesmen sikap. Asesmen sikap itu didapat dari Ibu nanti menilai sikap kalian terhadap cara kerja kalian di dalam kelompok dan sikap, ya, kalian itu bisa bergotong royong kan, bisa kerjasama atau tidak, itu dinilai ya. Nah, kemudian ada asesmen keterampilan. Keterampilan itu cara kalian melakukan percobaan itu sesuai urutannya atau tidak. Ya, ingat penilaian keterampilan itu Ibu ambil secara keseluruhan, itu nanti penilaiannya secara kelompok. Jadi setiap kelompok itu Ibu harap anggotanya harus aktif ya, harus aktif ya. Jangan nanti satu kerja yang lainnya diam. Ibu mengharap semuanya bisa aktif. Bisa anak-anak? Bisa. Seperti biasa juga ya, keaktifan kalian itu dinilai. Ya? Bisa? Bisa. Nah, sebelum masuk kegiatan inti, sebelum kita masuk kegiatan inti, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Oke, silakan. Ayo bergerak. Lihat sini. Oke, tidak semua zat dapat ditentukan sifat asam dan basa dengan cara dicicipi. Karena banyak zat kimia yang berbahaya. Cara yang aman untuk menentukan sifat asam dan basa adalah dengan menggunakan indikator asam dan basa. Kunyit merupakan salah satu dari indikator alami yang dapat digunakan. Nah, ini bermacam-macam indikator. Ada kunyit, ada ubi jalar ungu, kemudian ini ada bunga apa namanya nih, bunga tai ayam ya, pacar ayam ya, bunga apa namanya. Nah, ini yang bunga kembang sepatu, ini ada buah manggis atau kulit manggis yang dipakai. Oh, berarti di sini tidak ada gambar bunga tulangnya ya. Oke, ini contoh indikator alami. Nah, ini ada contoh indikator buatan. Ada kertas lakmus merah, lakmus biru, kemudian ini ada namanya indikator universal.
indikator universal ini namanya. Contoh indikator buatan. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada sabun cair, ada cuka, ada kapur sirih, kemudian ada jeruk nipis. Nah, dapatkah kalian menentukan mana yang bersifat asam atau basa dari gambar di atas tanpa menggunakan indikator asam basa? Itu adalah masalah yang harus kalian pecahkan nanti. Oke, di pertemuan kemarin Ibu sudah bagi kalian kelompok. Ya? Ya. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian duduk sesuai kelompok yang sudah dibagi kemarin. Ibu kasih waktu. Oke, silahkan dicari tempatnya masing-masing kelompok. Oke, silahkan. Di depan kalian itu, di tengah meja kalian itu sudah ada alat dan bahannya. Nah, karena sudah duduk berkelompok, maka Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar yang nanti akan kalian kerjakan. Ya. Kalian lihat di situ nanti buka LKPD-nya. Ini apa yang kalian mau kalian jawab nanti di sini, silakan kalian baca di sini di buku prakteknya juga bisa. Ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Yang mau kalian kerjakan ada di LKPD. Dan biasanya kan ada pertanyaan. Menjawab pertanyaan sesuai dengan hasil percobaan. Silakan kalian nanti isi tabel juga. Kemudian lihat di sini pertanyaannya, bisa dicari di sini jawabannya. Di bahan ajarnya ada. Ya. Ini kelompok berapa? 3. Ini LKPD. Silakan kalian melakukan percobaan untuk di fase membimbing penyelidikan kelompok. Nah, secara berkelompok silakan kalian melakukan percobaan. Baca LKPD. Di situ ada cara kerjanya. Apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Ya. Nanti kalau ada yang tidak jelas silakan kalian tanyakan. Siap? Siap. Silakan dimulai. Kalau biru jadi tak biru tulis. Kalau biru jadi merah tulis apa di sini? Nih. Nah. Satu-satu larutannya. Itu ada 4. Ada sabun, air kapur, jeruk, sama cuka. Berarti ini kan yang Ya. yang dicoba. Cuka lapis merah berubah jadi apa? Merah tetap merah. Nah, biru jadi merah. Biru lapis mana dia? Kalau lapis biru tulis merah. Dilarutkan cukanya. Kalau Nah. ini tetap itu. Ya, kalau merah berarti tulis tetap merah. Kayak gitu caranya. Ya, merah tetap merah, biru jadi nah, nanti kalian simpulkan dari situ kira-kira dia asam apa basa. Tadi lakmus apa? Merah, tegalan cuka tetap merah. Kalau merah tetap merah. Air jeruk, Bu. Ya, jeruk merah tetap merah. Biru jadi merah. Udah kamu tulis di air jeruk di sini. Air jeruk nipis jangan di cuka. Nah, jeruk nipis kalau lakmus merah tadi tetap merah, tulis saja tetap merah. Terus lakmus biru jadi merah, tulis merah. Hasilnya Tetap sama merah. ya. Hasilnya yang ditulis. Warnanya apa? Tetap merah. Bagi kita ya, karena indikator alam ini ada. Ya, kasih nama label. Labelnya udah ada tadi kan?
Kita mau melakukan berapa saringan? Ada bunga kembang biru. Lagi bu. Kan beda bunga. Coba lebih pahamnya ditaruh di sini. Udah. Nah, nanti kamu saring. Mana itu? Ini Saring ke sini dulu ya bu. apanya? Kalau saring di situ kosong kan airnya. Ya, saring. Ke sini baru dituang-tuang di sini. Ya, nah baru di bagian 4 masukkan ke sini. Terus kalian catat warnanya itu berubahnya jadi warna apa? Ini kuning kan? Iya, kuning. Ini juga nyambung sama dua sekolah. Berubah dia. Diaduk. Oke, itu dengan apa? Sabun. Kuning. Jadi coklat kan? Kuning kecoklatan. Hampir sama dak warnanya. Bersama ya? Betul cuma satu ya? Cukup bu, coba. Beda kok. Mana? Coba yang ini yang sama di kapur. Coklat. Enggak, coklat. Ya kan? Ini orang tua. Coklat aja, orange. Setelah melakukan percobaan, itu di dalam LKPD-nya ada pertanyaan. Silakan kalian diskusikan di dalam kelompok kira-kira jawaban dari pertanyaan itu apa. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai dijawab semua? Sudah. Untuk yang pertanyaan pertama, menurut kalian apa di situ dari hasil percobaan menggunakan indikator lakmus dan indikator alami, kelompokkan larutan tersebut mana yang termasuk asam dan basa. Silakan berdiri. Kalau asam di sini kami mendapatkan cuka dan air tipis. Sedangkan basa, air sabun dan air lambung. Oke, kita lihat dulu. Menurut kelompok 3, yang termasuk asam itu adalah cuka dengan air jeruk nipis. Sementara yang termasuk basa adalah air kapur dan air sabun. Kelompok lain bagaimana? Sama. Hasilnya sama? Sama. Oke, terima kasih kelompok 3. Untuk pertanyaan kelompok yang soal nomor 2. Yang soal nomor 2. Nah, dari hasil percobaan, ternyata pertanyaan nomor 2 berhubungan dengan sifat asam dan basa. Sifat asam dan basa. Menurut kelompok 1, kira-kira sifat asam apa, sifat basanya apa? Silakan kelompok 1 dari hasil percobaan yang kalian dapat. Nah, yang kedua yang lain silakan menyimak. Kalau kira-kira ada yang beda pendapat, silakan mengemukakan pendapatnya ya. Untuk sifat asam itu mempunyai rasa asam dan bersifat korosif. Larutan asam akan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Larutan asam merupakan larutan elektrolit karena dapat terurai menjadi ion-ionnya dalam pelarut air. Terus sifat basa. Basa mempunyai rasa pahit, rasa licin seperti sabun dan dapat merusak kulit. Larutan basa akan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Larutan basa merupakan elektrolit karena dapat terurai menjadi ion-ionnya dalam pelarut air. Terima kasih kelompok 1. Nah, bagaimana kelompok lain?
rasanya asam. Kemudian yang nampak apa? Kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Kemudian kertas lakmus, kalau lakmus merah bagaimana? Tetap merah, itu asam. Nah, kemudian tadi sifat basa. Basa dari sabun dengan air kapur. Kalau asam itu rasanya asam, kalau basa rasanya apa? Pahit. Basa itu dia identik dengan rasanya yang pahit. Kemudian apa lagi? Terasa licin. Tadi lihat sabun licin? Sabun itu mau sabun mandi, sabun cuci piring itu rata-rata sifatnya adalah basah. Sifatnya basah. Jadi dari situ nampak. Nah, untuk kertas lakmus. Nah, kertas lakmus kalau basah, kalau lakmus biru berubah jadi apa? Kalau dia basah. Tadi biru tetap biru. Kalau lakmus merah jadi apa? Biru. Jadi biru. Jadi tahu ya perbedaan antara dengan menggunakan lakmus. Ya, kalau asam lakmus biru jadi merah, kalau lakmus merah tetap merah. Kalau dia basah, lakmus biru tetap biru, lakmus merah jadi biru. Nah, menggunakan indikator alami tadi juga tampak perubahan kan, kelompok asamnya berubah warna apa, basahnya berubah warna apa. Nampak enggak perbedaannya? Antara cuka dengan air jeruk itu warnanya tidak beda jauh. Kemudian antara kapur dengan sabun itu juga perubahan warnanya tidak berbeda jauh. Bisa ya? Nah, itu tadi yang sudah kalian jawab pertanyaan berdasarkan hasil percobaan. Sudah didapat? Kita menganalisis asam dan basa itu berdasarkan indikator alami dan indikator buatan. Karena menggunakan indikator alami itu tingkat bahayanya lebih kecil. Yang namanya alami kan dari tumbuhan. Kalau dari tumbuhan itu kan biasanya tingkat bahayanya itu rendah ya, rendah. Nah, selain itu juga mudah didapat. Indikator alaminya itu mudah didapat. Nah, kalau kita menggunakan indikator buatan mungkin bisa jadi harganya mahal. Kemudian memperoleh indikator buatan itu kan susah. Kalau di tempat kita ini kan susah. Kalau indikator alami mudah didapat nggak kira-kira? Mudah. Nah, mudah didapat yang namanya indikator alami. Jadi tadi asam kita sudah kelompokkan. Ternyata yang dari 4 larutan itu yang termasuk asam apa? Jeruk nipis dengan cuka. Oke, yang termasuk basah. Kapur dengan air. Oke, kita lihat lagi. Terakhir tadi dari hasil percobaan dari indikator menggunakan lakmus yang namanya asam itu merubah lakmus merah menjadi kalau asam merah tetap merah, biru menjadi merah, kalau basah kertas lakmus biru tetap biru, lakmus merah menjadi biru. Oke, kesimpulan dari hasil yang kalian kerjakan hari ini apa? Jadi kesimpulannya itu ada banyak sekali jenis indikator yang bisa kita gunakan untuk menguji asam basa, yaitu ada alami sama buatan. Contohnya itu seperti buah telang, air sabun, kapur, emas batu, dan kunyit. Contoh lainnya itu seperti buah naga, daun teh atau air teh, dan lain-lain. Nah, sifat-sifat asam itu mempunyai rasa asam dan ia akan mengubah lakmus biru menjadi merah, sedangkan basa mempunyai rasa pahit, terasa licin, dan ia akan mengubah kertas lakmus merah menjadi warna biru. Terima kasih kelompok 4 sudah menyampaikan hasil dari kesimpulan dari yang kita lakukan hari ini. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Sudah duduk di tempatnya masing-masing? Nah, sebelum kita melakukan kuis,
Chelsea. Dan itu tadi hasil dari yang kalian dapat. Ibu harap untuk pertemuan selanjutnya ada kemajuan ya. Foto refleksi kita hari ini, Ibu ingin menanyakan kira-kira perasaan kalian tentang pembelajaran kita hari ini apa? Seperti biasa 3 kata Ibu minta dari kalian. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan seperti biasa harapan Ibu kalian tetap bersemangat, tetap merasa bahagia selama kita melakukan proses pembelajaran kimia. Ya, ya Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan ketua kelas. Surya Cakra doa mulai. Kalian bisa pulang ke rumah dengan selamat. Besok bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.